Halo Sobat Anime Lovers, kembali lagi di channel Baku Hantam kita. Pada video pembahasan kali ini, kita akan melanjutkan spoiler animasi Mushoku Tensei. Oke, tidak usah berlama-lama, kita langsung saja masuk kepada pembahasannya. Kelanjutan dari cerita sebelumnya, di mana Rudy, Silpy, dan juga Zanoba membeli anak kurcaci yang berusia 6 tahun. Gendernya adalah perempuan. Pada saat itu, mereka bertiga akhirnya memberikan makan kepada anak kurcaci yang diadopsi atau yang dibeli itu. Pada panel awal diperlihatkan, anak kurcaci tersebut sangat lahap makannya di sebuah tempat makan. Kemudian Silpy mengusap kepalanya, sembari mengatakan, "Aku sangat senang." Silpy melanjutkan atau si Fit berkata kepada Rudy, bahwa nama gadis ini siapa? Rudy kemudian mulai terkejut. "Hah? Oh iya, aku belum menanyakan namanya." Kemudian Rudy bertanya, "Namamu siapa?" Gadis itu sepertinya tidak tahu apa yang disebut dengan nama. Kemudian Rudy berkata kembali, "Orang tuamu memanggilmu apa?" Kemudian gadis itu berkata, "Anak dari suku Bezal, sang singa suci dari Lilithera, sang butiran salju yang indah." Wah, sepertinya namanya cukup sulit kalau tidak ada panggilan khusus. Silpy atau Sivit dan juga Rudy sangat senang mendengarkan itu. Zanoba kemudian berkata, sebenarnya kurcaci tidak diberikan nama yang benar sebelum anak mereka berumur 7 tahun. Setelah cukup umur, mereka memakai bagian dari benda yang mereka suka atau sifat yang mereka miliki. Zanoba melanjutkan bahwa sepertinya orang tua mereka dijual sebagai budak juga. Kemudian Fit berkata, "Jadi kita saja yang berikan nama kalau begitu." Fit dengan senangnya berkata, "Karena dia adalah seorang perempuan, bagaimana kalau kita berikan nama sesuatu yang sangat imut?" Kemudian Rudy berkata, "Zanoba yang membelinya, jadi bagaimana kalau kau saja yang berikan nama?" Zanoba kemudian mulai berpikir. Zanoba lantas berkata, "Kalau begitu, namanya Julius saja." Rudy kemudian berkata, "Bukankah nama itu? Sepertinya nama itu dikenal oleh Rudy sebelumnya." Zanoba berkata, "Itu adalah nama dari saudaraku yang kubunuh dengan kekuatanku sendiri." Rudy sangat terkejut mendengarkan hal itu. Zanoba melanjutkan, "Iya, sepertinya saat umurku 3 tahun yang lalu, ayahku akhirnya memiliki anak pertamanya dengan istri resminya. Pangeran keempat telah lahir pada waktu itu. Dia imut seperti boneka. Saat perayaan kelahirannya, aku memisahkan kepala dari tubuhnya. Sungguh pemandangan yang sangat mengerikan. Dan mulai sejak saat itu, ada gosip yang tersebar bahwa jangan pernah membuatku marah, atau mereka akan kehilangan kepalanya juga. Sehingga aku dikenal dengan Pangeran Penggal Kepala." Kemudian Rudy berkata, "Ya, sudah, tapi ceritanya tidak perlu diceritakan sekarang, karena sekarang kita berada di depan anak kecil." Kemudian Rudy berkata, "Bagaimana kalau kita berikan nama Juliet saja? Bagaimana kedengarannya?" Zanoba tersenyum dan berkata, Tidak masalah." Fit juga berkata, "Wow, nama yang bagus," sembari tertawa. Rudy berkata kepada Juliet bahwa, "Apakah kau paham? Namamu adalah Juliet." Anak itu kemudian berkata, Julie?" Rudy berkata, "Bukan, tapi Juliet." Kemudian Rudy berkata, Sepertinya Julie juga sangat bagus." Akhirnya pada saat itu, namanya diubah menjadi Julie. Sampai pada saat itu, Rudy mengatakan kepada Julie bahwa hari ini kau akan tinggal bersama Zanoba. Kau akan membantunya sehari-hari. Ketika malam, kau akan belajar bahasa dan sihir tanpa mantra. Sebelum tidur, kau akan menerima tuntutan Zanoba dalam membuat sebuah boneka. Zanoba kemudian berkata kepada Rudy bahwa biasanya budak diberi segel setelah membelinya untuk mencegahnya melarikan diri. "Akankah Julie tidak apa-apa tanpa segel, Master?" Rudy berkata, Iya, kurasa tidak akan masalah. Kau boleh lanjut latihan untuk meningkatkan ketangkasanmu. Aku tidak harus mengajarimu terus-terusan. Akan ada hari di mana kau akan membuat bonekanya sendiri, bukan?" Zanoba sangat bersemangat sembari berkata, "Oh, sudah kuduga, Master." Dan dengan begitulah, akhirnya di beberapa hari kemudian,
Rudy mengajarkan beberapa cara pengenalan terhadap hewan-hewan di sekitar mereka, mengenali huruf, kemudian membacakan beberapa cerita kepada Julie. Rudy juga mengajarkan berbicara kepada Julie, bahwa dia harus memanggil Master dan juga Grandmaster kepada Zanoba dan juga Rudy. Setelah mengatakan itu, Rudy mengusap kepalanya, bahwa kau sudah bisa sampai kepada ajaran komunikasi, dan kau sudah luar biasa, kata Rudy. Selanjutnya, aku akan mengajarkanmu tentang sihir tanpa mengucapkan mantra. Sejak saat itu, hari-hari Julie dipenuhi dengan latihan dan juga kerja keras. Julie dilatih untuk membuat boneka, seperti boneka yang dibuat oleh Rudy sebelumnya. Rudy juga mengajarkan kepada Julie bahwa dia harus mempunyai sopan santun dan tata krama, serta dia harus mengikuti aturan-aturan yang ada. Rudy juga menegaskan kepada Julie bahwa kau harus mengikuti tata krama saat makan. Rudy kemudian memberikan pilihan kepada Julie bahwa mulai sekarang kamu yang putuskan. Kau yang memutuskan apa yang kau mau. Semua terserah padamu. Kemudian Julie berkata, baiklah kalau begitu. Aku akan menghabiskan semua makanan yang ada di depanku. Karena sebelumnya Julie tidak mau makan, teman-teman. Di sisi lain, makanan yang telah dibayar oleh Rudy dan juga Zanoba sepertinya harganya lumayan cukup mahal. Akhirnya, Julie menghabiskan semua makanan itu. Rudy sangat senang sembari berkata, "Wow, luar biasa. Kau memakan semuanya, Julie. Kau sangat hebat." Keesokan harinya, akhirnya Rudy dan Zanoba mengajar Julie untuk menggunakan ilmu sihir. Ilmu sihir yang diajarkan kepada Julie adalah cara pembuatan boneka patung. Pada saat itu, sepertinya Julie mulai menggoyak-goyak di sekitar tangannya. Ada sesuatu yang bergerak. Zanoba sangat terkejut dan mengatakan bahwa ini luar biasa. Zanoba mengatakan itu merupakan sihir yang luar biasa. Dia mampu menggunakan sihir tanpa mengucapkan mantra, dan itu dilakukan kurang dari sebulan. Rudy berkata kepada Julie bahwa seperti yang Zanoba bilang, "Kau sangat luar biasa, Julie." Dalam hati Rudy berkata bahwa masih lama sebelum dia bisa membuat boneka patung. Tapi dia sudah mempunyai bakat. Jika terus diasah, pasti perkembangannya sangat banyak, kata Rudy di dalam hatinya. Zanoba juga mengajarkan hal-hal kecil kepada Julie, seperti ketika kancing baju di tangannya itu terbuka. Setelah semuanya, Julie mulai lancar. Zanoba berkata, "Bisa dibilang, kita sekarang satu langkah lebih maju untuk membuat boneka, Master." Walaupun harus menunggu beberapa hari saat Julie mampu membuat desain seperti boneka yang Master buat sebelumnya. Tapi sepertinya itu adalah momen yang kita tunggu-tunggu. Kemudian tiba-tiba Rudy memikirkan sesuatu. Rudy berkata, "Ngomong-ngomong, boneka yang aku buat sebelumnya. Kau tahu boneka Roxy yang aku buat, Zanoba? Aku ingin melihatnya lagi setelah sekian lama." Tapi pada saat itu, sepertinya Zanoba menyembunyikan sesuatu kepada Rudy. Dan bahkan, dia tidak mau memperlihatkan sesuatu yang dia sembunyikan tersebut kepada masternya. Tapi Rudy memaksa hal itu. Rudy kemudian tiba-tiba saja langsung menerobos di dalam sebuah kotak yang Zanoba pegang tersebut. Ternyata, mutilasi boneka Roxy sudah dimulai sejak lama. Dan pada saat itu, Rudy sangat terkejut melihat apa yang dilakukan oleh Zanoba. Ketika kita berpikir dan membaca karakter yang bernama Zanoba ini, dia sangat menyukai tentang hal-hal mutilasi dan bahkan membunuh seseorang. Oke, kita cukupkan video pembahasannya sampai di sini. Terima kasih buat kalian semua yang sudah menonton video pembahasan ini sampai habis. Kita akan lanjutkan di part yang keduanya. Jika ada salah kata, admin mohon maaf. See you next time, see you next video, bye-bye.